Salam sehat, selamat hari Kamis semuanya dari Aceh, Medan, Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Madura, Kalimantan, Makassar, Toraja, Manado, NTT, Maluku dan juga Papua ya. Mudah-mudahan semua kesebut. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik semua. Ini video gue setelah hampir 2 hari off karena lumayan capek kemarin main jogging, terus main bola, terus siaran juga kemarin. Kebetulan gue bawain final Coppa Italia antara Inter Milan dan Fiorentina. Gue akan bahas sedikit lebih in-depth lah, karena bukan mungkin, tapi gue yakin semua lu udah tahu hasilnya. Dan kebetulan gue kemarin yang bawain sama Panji di TVRI, mungkin lu juga nonton, dan gue mengambil intisari juga dari respon-respon kalian, terutama Interisti ya. Karena menarik menurut gue untuk bahan diskusi, bukan adu bacot, bukan debat kusir, tapi ini ya diskusi lah, in depth ya. Kemudian juga satu, gue mau nyinggung soal tiket timnas lawan Argentina. Nah, 19 Juni ini juga yang lumayan rame ya. Jadi gue round up aja, gado-gado, semi gado-gado lah, dua topik yang agak berbeda. Kalau yang lainnya nggak terlalu ada pertandingan yang penting lah, Brighton lawan City nggak usah dibahas ya, karena itu mungkin ya nggak terlalu buat City udah pasti juara, buat Brighton juga mereka kalau nggak salah jadi masuk Eropa pertama kali ya, kompetisi Eropa League lah. Oke, kita ke La Beneamata atau Inter Milan. Mudah-mudahan gua nggak salah tadi nyebut nickname-nya ya, karena salah dikit aja biasanya rame nih netizen. Oke, jadi kemarin Inter Milan berhasil memuncaki Coppa Italia 2022-2023. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang mau gue ulas di sini. Pertama, secara data dulu biar kita ada gambaran umum. Ini adalah gelar kedua Inter Milan musim ini setelah setelah Super Coppa di awal Januari mereka mengalahkan Milan. Kemudian ini juga yang kedua adalah back to back Inter Milan mempertahankan gelar Coppa ya. Musim lalu mereka mengalahkan Juventus ya kan. Nah, ini juga gelar ke-9 mereka sepanjang sejarah. Artinya torehan mereka sekarang sama dengan AS Roma ya. AS Roma udah lama nggak juara Coppa sejak tahun 2008. Kemudian ini juga back to back ketiga mereka sepanjang sejarah. Jadi dulu tuh 2005-2006, kemudian 2010-2011, dan baru sekarang 2022-2023. Ini juga gelar keempatnya Inzaghi ya, karena ya Coppa, Super Coppa, ya Coppa 2, Super Coppa 2 ya. Terus juga gelar kelima di bawah Steven Zhang. Oke, itu secara umum dulu ya. Kemudian tahun ini Inter berpeluang untuk treble, tapi treble KW1 kalau istilah gue ya. Karena kalau treble yang gue tahu itu adalah juara Liga, juara Cup ya, misalnya FA Cup, Coppa del Rey, Coppa Italia, dan Liga Champions. Nah, ini kan Liga nggak dapet nih, udah Napoli. Jadi treble KW1, tapi update. Nah, kemudian saat membawakan itu memang ada 1-2 kali lah ya, 1-2 kali Panji nanya, karena kalau gue kan lebih banyak nunggu ya, dia nanya soal performa Inter musim ini sampai di final. Nah, kemudian gue menjawab begini, bahwa kalau di awal musim ya, belum mulai, ditanya, bahkan Interisti sekalipun, gue nggak yakin lu akan menjawab yakin ke final Liga Champions. Oke? Mayoritas orang pun yang secara objektif akan menilai seperti itu, kecuali memang lu die hard yang enggak, pokoknya pasti gue yakin segala macam. Enggak ada, rata-rata intinya adalah rata-rata menjawab tidak yakin, kecuali ketika sudah mulai on the way. Udah mulai perjalanan, apalagi sudah mengkerucut di pas perempat final kalau nggak salah ya, udah mulai yang 3 tim Italia itu mulai kelihatan lah Inter mulai memang punya peluang, dan ternyata mereka membuktikan. Nah, apa yang mau gue bilang dari standing point tadi, sebenarnya itu adalah justru kontradiktif yang positif. Artinya tadinya tidak disangka, ekspektasinya misalnya segini, ternyata hasilnya segini ya kan. Siapa di awal musim yang yakin Inter Milan bakal bisa ke final Liga Champions? Siapa yang mungkin kalau Coppa Italia bisa lah ya, dan kita nggak pernah tahu di final. Selalu dalam pas gue bawain acara itu gue bilang final itu udah 50-50, sudah 50-50, we never know ya. Ingat 2 tahun lalu Chelsea dan City, banyak orang mengunggulkan City. Chelsea nggak ada striker sama sekali lah boleh dibilang ya.
Tapi ternyata mereka bisa membalikan ramalan dan membuktikan mereka bisa menang. Di final nanti kita juga nggak tahu. Tapi menurut gua, apapun hasil nanti di Istanbul tanggal 10 Juni, menurut gua Simone Inzaghi sudah membawa Inter melebihi ekspektasi. Kenapa gue mengatakan itu? Karena toh dia sebagai pelatih pun bukan pelatih yang high demanding. Dia istilahnya nggak banyak mau, nggak banyak nuntut, tapi bisa memberikan ekspektasi yang lebih daripada fansnya atau pada umumnya orang yang menilai secara objektif, kan gitu. Itu yang sebenarnya mau gue bilang. Jadi malah gue positif dan gue kagum. Kebetulan Fiorentina juga sama. Siapa yang menyangka mereka bisa ke final Conference League, ke final Coppa Italia, terlepas dari jalurnya agak relatif mudah, kemudian finish di peringkat tengah lah, 11 kalau nggak salah sekarang ya, tengah lah, dengan skuad pemain-pemain buangan itu sebenarnya, pemain buangan dari Inter seperti Biraghi, kemudian juga buangan Milan kalau nggak salah Bonaventura ya, kemudian ada pemain buangan Juve, gue lupa, pokoknya nih Fiorentina adalah serdadu-serdadu yang desersi sebenarnya. Ini juga bagus, jadi sama, ini pertandingan seru sebenarnya kemarin itu kalau nonton. Dan Inter Milan kemarin menunjukkan materi mereka memang kalau dibanding Fiorentina jauh lah. Walaupun di awal-awal di 20 menit pertama mereka tertekan, bahkan ada gol dari Nicolas Gonzalez, tapi bahkan setelah itu sebenarnya mereka banyak peluang, tapi itu yang gue bilang kualitas berbicara. Peluang banyak tapi mereka nggak bisa klinikal, dan akhirnya justru kualitas Inter berbicara melalui Lautaro Martinez brace-nya. Ya, assist dari Brozovic yang gol pertama, dan yang true pass. Kemudian gol kedua nih keren, lebih keren lagi, first time ya, assist dari Barella. Jadi kualitas berbicara di sini. Setelah itu pun babak kedua terutama seperti pada umumnya gaya bermain Inter Milan, kalau Inzaghi terutama ya, babak kedua itu benar-benar turun jauh. Kalau lu lihat Dumfries sama siapa bek kirinya tuh, Di Marco ya, bahkan setelah diganti Gosens juga itu mereka dalam banget turunnya, beda sama babak pertama ya. Jadi itu saat itu mereka ditekan pun Fiorentina gagal untuk menciptakan gol. Kenapa? Karena kualitas berbicara di sana. Banyak peluangnya dari Nicolas Gonzalez, dari siapa lagi tuh lupa, Arthur Cabral itu. Dan orang dan gini, critical thinkingnya begini teman-teman ya. Orang bicara, wah kalau begini gaya main Inter Milan lawan City, wah ini habis nih Inter. Betul. Tapi ingat ya, pelatih ini kan juga bukan, jangan kita merasa lebih coach dari coach ya, lebih pintar dari pelatih yang beneran. Dia pasti udah mikirin lebih dari kita 2 atau 3 langkah. Artinya nggak mungkin dia akan bermain seperti ini ketika menghadapi City. Bahkan mungkin Inzaghi sendiri di ruang ganti atau sebelum pertandingan memberikan instruksi kepada pemain untuk nggak usah bermain terlalu ngotot. Bisa jadi, karena apa? Karena siapa sih yang nggak mau berhasil di Liga Champions walaupun peluangnya berat ya, tapi kan mana ada orang bertempur sebelum bertanding, menyerah sebelum bertanding ya. Sama dengan kita ketika menghadapi Thailand, pasti kita kan harus optimis dulu, dan ternyata terbukti mentalitas berbicara bisa menang kalau kita punya mentalitas, punya keyakinan, punya persisten itu ya determine lah, semangat. Itu yang penting sebenarnya. Dan itu udah beberapa kali kan membuktikan ramalan itu, underdog itu bisa. 2005 kebetulan nanti tempatnya Istanbul. 2005 juga di Istanbul, Liverpool tidak diunggulkan saat itu. Milan dengan segenap pemain legendanya, Gattuso lah, Maldini segala macam, ternyata bahkan ketinggalan 3-0 dulu. Jadi kita nggak pernah tahu. Yang jelas Inter Milan kemarin bermain, gue yakin tidak 100%. Bahkan secara natural pun para pemain itu pasti nggak akan mau terlalu ngotot sampai cedera. Ya karena panggung yang mungkin dalam seumur hidup mereka nggak akan dapatkan, mungkin yaitu tanggal 10 Juni nanti. Jadi mereka nggak akan mau cedera. Dan pelatih pun pasti paham juga. Itu kenapa kadang-kadang perlu juga pelatih itu bekas pemain. Ya, bukan cuma nanya pelatih atau coach tapi nggak pernah main gitu. Jadi dia tahu pemahaman pemain itu seperti apa. Nah itu yang kemarin gue lihat, kalau orang mengatakan Inter Milan kalau main seperti ini lawan City akan hancur nih, ya nggak mungkin lah. Lawan City pasti mereka beda. Secara mentalitas pemain juga akan lebih ngotot, mungkin patah kaki asal juara gitu ya. Nah sebaliknya itu yang terjadi dengan Fiorentina. Kalau buat Fiorentina, Coppa Italia kemarin adalah mungkin final Liga Champions mereka ya, karena mereka sudah 22 tahun puasa gelar kan, sejak 2001 terakhir mereka juara Coppa juga. Walaupun gagal pun mereka tetap ada nanti Conference League nanti tanggal
eh 7 Juni ya di Praha. Jadi komparasinya seperti itu. Dan kemarin gua rasa sih Inter memang layak dan mereka cerdik. Ya, itu yang menurut gue itu. Karena mereka juga harus mempersiapkan di liga juga mereka masih butuh 1 poin teman-teman kan untuk bisa memastikan zona 4 besar, jaga-jaga kalau di Istanbul mereka kalah. Nah, ini yang kadang-kadang pemikiran yang kompleksitas seperti ini kita ya bukan nggak boleh kita menganalisa, tapi ya jangan terlalu sok pinter lah gitu. Jadi pelatih itu pasti udah ngitung-ngitung. Sama seperti Mourinho sekarang dan Mourinho 2017 saat di MU kan dia pilih jalur prestasi kan, dalam tanda kutip melepas liga untuk bisa mendapatkan piala dan juga jalur Liga Champions dari Europa League, dan itu terbukti setiap dia main di liga. Di Roma sekarang mainin lapis 2. Nah, itu juga dengan Inter Milan sekarang kurang lebih dia harus ngitung-ngitung skuadnya yang tidak terlalu dalam menurut gua sih untuk bermain di 3 kompetisi besar sekaligus. Oke, itu dari Inter Milan. Dan terakhir penutup gua adalah soal tiket timnas. Tiket timnas intinya gini, kan lu udah baca tuh bocoran-bocoran ataupun di WhatsApp grup ya, yang paling murah 1,3 dan seterusnya. Menurut gua ini simpel aja, 1-2 menit lah ya supaya nggak terlalu lama. Menurut gua nggak akan segitu. Menurut gua alasannya 2. Pertama, itu dikeluarkan memang menurut gua unofficial. Jadi cek ombak lah bahasa gampangnya. Dia mau lihat dulu nih segini masuk nggak nih. Kalau nggak masuk, baru nanti dia turunin. Kalau kira-kira accept affordable atau bisa terjangkau, ya udah mereka akan lepas segitu. Jadi mereka hanya ingin mensimulasikan. Dan ternyata kalau gue lihat secara roughly, itu banyak yang menolak, banyak yang keberatan gitu. Jadi mungkin akan diturunkan. Kenapa? Karena nggak bisa bohong juga bahwa di sini ada agenda politik lah yang kita nggak bisa bohong, dan sangat perlu untuk memastikan nanti stadion Senayan itu penuh. Jangan sampai ini jadi backfire gitu loh. Udah Argentina datang, stadion kosong, orang marah karena mahal, dianggap tidak pro rakyat kecil, akhirnya jadi malah backfire tadi yang gue bilang. Jadi feeling gue mengatakan tiket ini akan paling tidak yang paling murah itu di bawah 1 juta, ratusan ribu. Jadi kalau sampai 1.300.000 paling murah, belum lagi kalau nanti habis atau kena calo bisa naik, bisa mungkin yang sisanya harus 2-3 juta, hanya 2-3 juta. Kemudian GBK nggak penuh, nah ini bisa jelek untuk, ya kita tahu lah ada pesan politik juga di balik ini ya, walaupun kita tidak mau bahas ke situ ya. Artinya sekali lagi tiket ini coba pegang omongan gue, nanti pasti di bawah 1 juta ya, karena 1,3 itu terlalu mahal. Paling murah 1,3 loh gitu, karena bisa jadi nanti itu yang gue bilang, kalau stadion Senayan kosong akhirnya jadi backfire, datengin Argentina mahal-mahal tapi hanya untuk segelintir orang, ini namanya nggak pro rakyat dan sebagainya. Itu kira-kira analisa gue ya. Silakan kalau lu yang berbeda tinggalkan komen, jangan lupa subscribe yang belum, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau lu suka dengan video-video gue nggak ketinggalan. Terima kasih, salam sehat, ciao.